Yang pertama yang kita lakukan itu metode dakwah, Mas. Waduh, Keren ya? sudah. Wah. Nah, itu ada metode sosialisasi yang kita lakukan. Sosialisasi itu bagaimana daerah itu agar aware, mereka menambah jumlah surtanya itu sendiri gitu. Perencanaan yang baik itu dimulai dengan data yang berkualitas. Poin utamanya itu. Tadi yang Mas Dela jabarkan itu adalah bagaimana proses perencanaan sampai dengan eksekusi di lapangan itu dimulai dari mana? Dari data yang baik juga. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Halo Sobat Geo semua, apa kabar? Ketemu lagi dengan studio Big Talk yang baru. Ya kita, tepuk tangan dong. Ya, ini adalah sesi baru atau versi baru dari Big Talk tahun 2026. Jadi selamat tahun 2026 dan sampai ke depannya kita akan menjalankan Big Talk di studio baru ini. Dan di episode pertama pada tahun 2026 ini, di sesi Big Talk yang pertama ini, kita akan membahas tentang surat edaran bersama tentang dukungan penyelenggaraan informasi geospasial pada pemerintahan daerah. Surat edaran bersama dari Menteri Dalam Negeri, dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kepala Badan Informasi Geospasial yang sempat membuat ramai jagat dunia belantika informasi geospasial. Nah, untuk bisa menjelaskan tentang apa sih sebenarnya surat edaran bersama ini, saya tentu tidak akan sendirian. Saya belum perkenalan ya. Nama saya adalah Akbar Isno Mawanda dan saya selama kurang lebih 30 menit ke depan akan mendampingi teman-teman semua. Kita akan berdiskusi tentang materi dalam surat edaran bersama ini. Saya tidak sendirian tentunya, ada dua rekan saya yang akan berdiskusi bersama tentang substansi dari surat edaran bersama ini. Yang pertama adalah Mas Aris Haryanto. Tepuk tangan dong! Hey. Dan yang kedua adalah Mas Dela Nanto. Ya, Mas Aris ini adalah seorang apa, Mas? Biar tahu backgroundnya dulu. Surveyor pemetaan. Surveyor pemetaan. Ahli, mau disebutin ahlinya nggak? Biar kelihatan. Jangan lah. Tapi pikir sanggeria nanti, Mas. Kelihatan dari mukanya ahli apa dong? Masih ahli agama kan? Oke. Yang kedua, Mas Dela adalah sama surveyor pemetaan, Mas Akbar. Nah, dari dua narasumber ini kita akan berdiskusi tentang materi tentang surat edaran bersama yang tadi saya sudah sampaikan. Yang pertama dulu nih, kita mau membahas tentang surat edaran bersama. Langsung saja ya, to the point aja kali ya. Surat edaran bersama. Saya mau nanya ke Mas Aris dulu. Mas Aris, tolong bisa bantu kami menjelaskan dengan bahasa bayi. Sebenarnya surat edaran yang bikin ramai jagat belantika survei pemetaan di pemerintahan daerah khususnya, ini apa sih, Mas, sebenarnya? Nah, ini serunya di sini, Mas Akbar. Jadi surat edaran ini nggak ujuk-ujuk datang, Mas Akbar. Jadi surat edaran ini sebenarnya sudah kami susun sejak tahun 2018. Coba bayangin. Mantap kan? Iya. Jadi kalau sekarang kemudian baru keluar ini ya sekali lagi ini kebijakan bersama. Jadi ini memang kolaborasi luar biasa dari BIG, Bappenas dan juga teman-teman Kemendagri. Nah, kenapa surat edaran ini menjadi penting? Jadi sejak adanya Perpres JGN itu keluar, kemudian kami di BIG ini kesulitan untuk koordinasi di daerah, Mas. Kenapa? Karena kita tahu ya BPS dia punya cabang gitu kan. Nah, BIG ini big gitu kan. Tapi ternyata small gitu. Artinya kami nggak punya cabang di daerah. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas untuk pengelolaan informasi geospasial, kami melibatkan teman-teman di daerah dalam kelembagaannya seperti itu. Nah, itulah yang menjadi dasar utama. Jadi BG karena nggak punya cabang, kita butuh partner di daerah. Nah, siapa partnernya? Nah, itulah yang kemudian kita susun di SCB ini. Nah, kurang lebih kayak gitu, Mas. Sebenarnya. Jadi ini adalah mencari mitra. Betul menjadikan sekali. pemerintah daerah itu menjadi mitra dari BIG dalam penyelenggaraan informasi geospasial. Iya, betul. Nah, kontennya sendiri nih, ini sempat terbikin ramai nih. Apa sih sebenarnya muatannya di dalam surat edaran bersama ini secara singkat? Nah, kemudian begitu itu diserahkan ke daerah, tentunya daerah punya organisasi perangkat daerah OPD, kemudian dinas-dinas yang itu ada di daerah. Nah, kebingungan nih kira-kira untuk yang melaksanakan penjagaan informasi geospasial ini siapa? Jadi dari mulai Perpres JGN keluar, kemudian satu data keluar,
daerah itu oke, kita pengen satu data, kita pengen JGN jalan, tapi siapa yang melaksanakannya gitu. Nah itulah kemudian si SEB ini mengatur siapa yang kemudian ditunjuk. Sekali lagi ini ditunjuk ya mas ya. Jadi di SEB ini adalah menunjuk unit yang sudah ada, bukan membentuk, bukan membuat baru, tapi menunjuk unit yang sudah ada di pemerintah daerah untuk menjadi utamanya adalah pembina data geospasial tingkat daerah. Kenapa? Karena kami BG selaku pembina data spasial tingkat pusat supaya gampang nih koordinasi ke daerah seperti itu. Bentar. Kalau gitu selama ini sejak tadi Mas Aris menyebutkan peraturan pemerintah, peraturan presiden tentang jaringan informasi geospasial nasional. Lalu juga ada tadi intinya gini lah. Selama undang-undang informasi geospasial itu ada, besok juga turunan-turunannya termasuk Perpres JGN, memang belum ada sesuatu yang, maksudnya apakah ini berbeda-beda kemudian sehingga harus ada SEB? Betul. Jadi selama ini memang selalu berbeda. Jadi tiap daerah itu kita tahu ya karena dinamika di daerah, kemudian style kepemimpinan yang ada di daerah juga akhirnya berbeda-beda nih mas. Jadi ada yang penyelenggara informasi geospasial itu pembuatan peta itu biasanya di-lead oleh teman-teman di Bapeda misalnya. Tapi ada juga di beberapa daerah itu di-lead itu di Dinas PU Tata Ruang, kemudian ada juga di Cipta Kerja seperti itu. Nah, itulah yang kemudian di setiap kali kami ke daerah kami bingung nih. Di sini beda nih, terus kemudian ke daerah lain beda. Nah, itulah kemudian yang oke nih kalau kayak gini baiknya diseragamkan seperti itu. Nah, itu sebenarnya salah satu poin utama dari SEB ini sih Mas. Jadi menyeragamkan siapa unit yang melaksanakan penjagaan informasi geospasial, koordinator pelaksanaan informasi geospasial di daerah. Di surat edaran yang bersama yang baru, Mas Aris, kita atau saya itu membaca ada 3 lembaga atau 3 struktur atau bahasanya 3 struktur kali ya, yang sepertinya beda nih dengan apa yang kita ketahui dalam peraturan presiden tentang jaringan informasi geospasial nasional. Ada pembina data geospasial, ada wali data, dan ada produsen data. Nah ini semua daerah harus menugaskan unit-unitnya untuk menjadi 3 hal tersebut. Nah bisa dijelaskan nggak itu kira-kira seperti apa sih? Keluarlah Perpres 1 Data di tahun 2019 yang menegaskan kembali. Jadi Perpres 1 Data ini sebenarnya menguatkan Perpres JGN mas. Nah ini sekali lagi nih buat teman-teman nih. Jadi bukan Pak ini kami bingung Pak kok saling tindih ya? Enggak, justru ini saling menguatkan. Jadi kalau di Perpres JGN itu hanya bicara data spasial, nah kemudian lahirlah Perpres 1 Data yang mengatur juga data sektoral juga dan data keuangan. Nah di dalam Perpres 1 Data itu kemudian ditegaskan bahwa karena sudah ada pengelola simpul jaringan tadi ya, 2017 sudah keluar Perpres simpul jaringan, nah kemudian ditugaskanlah si simpul jaringan ini yang kemudian melakukan koordinasi terhadap penjagaan informasi geospasial. Itulah yang kemudian menjadi poin utama dari SEB. Terus kemudian di dalam Perpres 1 Data ada wali data. Jadi wali data itu adalah tugas unit yang melaksanakan tugas untuk pengelolaan penyebarluasan. Ini sama dengan Perpres tentang JGN tadi. Nah kalau wali data clear, karena yang punya tugas dan fungsi pengelolaan penyebarluasan itu kalau di daerah itu biasanya ada di Dinas Kominfo mas, yang biasanya urusan server, urusan komunikasi seperti itu. Nah itu kemudian, nah inilah yang kemudian jadi bingung. Oke, kalau wali data sudah clear, siapa pembina data tadi? Apakah kemudian pembina data ini dinas yang punya data spasial banyak? Nah itu kan pertanyaannya. Atau sebenarnya bukan banyaknya data, tapi dinas, apakah dinas yang bisa dalam tanda kutip melakukan perencanaan terhadap data, penggunaan terhadap data. Nah itulah yang kemudian mendorong lahirnya Perpres ini. Jadi surat edaran ini. Nah makanya di surat edaran ini sudah sangat-sangat fokus sekali. Jadi buat teman-teman nih yang belum menunjuk pembina data spasial tingkat daerah, di situ ada tugas yang sangat-sangat spesifik yang harus ada, yaitu merencanakan penyusunan data spasial. Nah, karena bahasanya perencanaan mas, makanya di SEB ini sudah langsung menunjuk ke dinasnya atau ke unitnya, yaitu teman-teman ada di Bapeda. Jadi Bapeda, Bapelit, Bangda, Baperida itu sekarang namanya juga banyak tuh di daerah tuh. Tapi intinya adalah ditugaskan kepada dinas yang punya tugas atau fungsi itu untuk merencanakan data seperti itu. Kenapa? Supaya kalau datanya jadi itu ada yang pakai, kasarnya gitu. Kenapa? Karena sekarang banyak mas. Kita tahu ya data spasial itu bikinnya susah, udah susah, mahal lagi. Kalau kita kasih ke orang gitu, baratnya suruh ngisi, bikin mahal. Nah,
kalau udah susah dan mal ini kadang-kadang kalau udah jadi Mas, apa yang dilakukan? Taruh di hard disk, taruh di flash disk gitu kan. Data ini nggak dipakai gitu loh. Karena itu SCB ini sebenarnya memastikan kalau data itu memang dibuat atau dibikin sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Nah, itulah muatan yang utama dari SCB sebenarnya Mas. Jadi memastikan bahwa sebelum bikin data nih, sebelum ada anggaran ke sana, pastikan dulu nih direncanakan dulu data ini mau dipakai buat apa, mau dibikin buat apa, seperti itu Mas. Oke, gitu. Jadi pembina data itu, saya coba meresum, pembina data itu adalah Bapeda atau Bapeko atau Baperinda, pokoknya ada P-nya gitu ya, Bape gitu ya, Badan Perencanaan. Ketika dia OPD yang bergerak di bidang perencanaan, maka itu jadi pembina data. Wali data tadi? Wali data biasanya ada di Dinas Komunikasi. Oke, di dalam SEB-nya diarahkan ke semua, ditugaskan ke Dinas Komunikasi atau boleh beda? Enggak, kalau di SEB ini sudah inline dengan Perpres, karena di Perpresnya sendiri wali data itu sudah mengikat ke dinas yang melaksanakan fungsi pengelolaan dan penyebarluasan informasi. Oke, berarti biasanya diemban oleh Kominfo, Diskominfo di masing-masing Pemda. Nah, produsen data ini seluruh OPD. Seluruh OPD? Seluruh. Sebenar, ini berarti 3, tapi dalam prakteknya bisa banyak dong? Betul sekali. Produsen data bisa banyak dong itu? Wow. Dan harus banyak. Oh, memang harus banyak. Karena setiap OPD itu pasti menghasilkan data. Baik itu data statistik maupun data spasial. Gitu. Dalam prakteknya, apakah itu nanti ada penetapan sendiri atau memang secara tidak langsung maka masing-masing unit otomatis mendapatkan tugas itu menjadi pembina data, wali data, dan produsen data? Atau ada penetapan sendiri dari pimpinan kepala daerahnya? Iya, kalau SCB ini memang sifatnya karena edaran ya, berarti himbauan ya Mas, itu ya. Jadi penetapan tetap sepenuhnya itu menjadi tugas dari pimpinan daerah. Apakah kemudian mau merevisi peraturan yang sudah ada? Karena banyak sekali Mas kami review peraturan di daerah itu sudah ada peraturan satu data daerah tapi belum menunjuk si pembina data tadi. Nah, jadi pilihannya apakah mau merevisi peraturannya atau kemudian membuat SK atau nota dinas atau apapun itu. Selama itu sudah disahkan oleh pimpinan di daerah, itu kami anggap sudah oke seperti itu sih Mas. Artinya itu kami kembalikan lagi ke style di masing-masing daerah seperti Tapi prinsipnya akan ada harus ada kejelasan siapa melakukan apanya atau siapa menjadi apanya. Betul sekali. Wow, berarti siap-siap pemerintah daerah, teman-teman dari pemerintah daerah, berarti yang tadinya, karena saya dengar ada wali data yang bukan di Diskominfo gitu misalnya, ada wali data tadi di Dinas PU ya. Berarti habis itu langsung switch dong, akan di switch ke Dinas Kominfo-nya gitu? Ya, tentunya ada masa transisi ya. Transisi. Jadi bagaimanapun juga karena ini proses tata kelola data, ada masa transisi dan ini kalau nggak salah di suratnya itu berapa 1 tahun ya kalau nggak salah jangka waktu. Artinya selama 1 tahun itu tentu ada proses transisi, ada proses serah terima. Tapi yang pasti tadi ya penunjukan pembina data spasial itu memang harus segera dilakukan. Karena kenapa? Karena BEG ini tadi Mas supaya begitu kami ke daerah ya kami udah punya tujuan nih, gitu kan. Tujuan kami udah clear, ke Bapedanya, seperti itu. Atau lebih ke arah sekarang jadi lebih tahu siapa yang melakukan apa, yang dulu mungkin gamang, karena kita lihat ada beberapa daerah yang gamang, saya melakukan apa ya, gitu ya. Sekarang mereka punya posisi yang lebih ajak, jadi tahulah saya tugasnya berarti seperti ini, saya sebagai produsen data tugasnya seperti ini, sebagai wali data tugasnya seperti ini. Karena tadi beberapa peraturan kepala daerah mereka tidak memunculkan itu ya. Baru hanya menunjukkan produsen data ini loh, wali data ini loh, gitu. Tapi tidak menunjuk siapanya, betul. Oke. Nah, yang menarik juga dari statement tadi, produsen data berarti banyak dong unitnya. Saya coba baca tadi di SEB-nya, surat edaran bersamanya, bahwa harus ada surta. Nah, ini surveyor pemetaan. Berarti itu artinya banyak dong kebutuhan survei jabatan fungsional surveyor pemetaan. Saya tanya Mas Dela. Itu memang seperti itu jadinya, masing-masing. Karena kan tadi saya pikir cuma 3 nih, artinya berarti pemerintah daerah cukup punya 3 surta, selesai. Ternyata enggak, produsen data juga harus punya survei pemetaan juga. Nah, itu gimana Mas Dela? Ya, benar sekali Mas Akbar. Mungkin Anda kayak pemain bola ya? Iya, benar sekali ya. Kayak komentator bola lah. Ada TV-nya ini. Keren ya gue ya? Kan reaction ini. Gimana Mas Dela? Ya oke Mas Akbar, sebelum ke arah situ ya. Iya. Memang niat kita dari Direktorat SDM IG itu memang
selama ini secara bisnis proses, ada beberapa hal yang kita inginkan untuk meningkatkan jumlah daripada surveyor pemetaan itu sendiri. Gitu. Yang pertama yang kita lakukan itu metode dakwah, Mas. Keren ya? Dakwah. Nah, itu ada metode sosialisasi yang kita lakukan. Sosialisasi itu bagaimana daerah itu agar aware, mereka menambah jumlah surtanya itu sendiri gitu. Nah, tapi namanya dakwah ya Mas Akbar ya, sosialisasi tadi harus kan menunggu ini dulu ya. Kapan dapat hidayah kan kita nggak tahu kayak gitu kan. Ya, betul. Nah, makanya salah satu cara untuk mempercepat daripada pengadaan surveyor pemetaan itu sendiri adalah SEB ini gitu. Nah, yang sifatnya itu regulatif gitu. Balik ke poin tadi yang di-mention Mas Akbar, berapa banyak surta? Berarti tidak hanya di pembina data dan di wali data dan di produsen data pada akhirnya. Iya, produsen data. Iya, benar sekali Mas Akbar. Jadi nanti pada akhirnya kita akan membuat distribusi surta itu ke seluruh OPD yang ada di daerah gitu. Memang poin pentingnya adalah di pembina data karena dia akan merencanakan nantinya membina teman-teman OPD di daerah sebagai brandnya nanti. Kemudian di wali data sebagai clearing house-nya tadi ya. Nah, kemudian setiap unit OPD di daerah ini yang dia memproduksi informasi geospasial pastinya akan membutuhkan surveyor pemetaan itu sendiri gitu. Hal ini sama pentingnya bagaimana di daerah itu semua unit OPD itu ada arsiparis, Mas. JF arsiparis. Masa surta kita kalah dengan arsiparis? Apakah kita lebih tidak penting dengan arsip-arsip yang harus ditata gitu? Seperti itu Mas Akbar. Oke, Mas Dela, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sebelum kita masuk ke jabatan fungsional surta lah, atau pentingnya jabatan fungsional surta dalam SEB ini, tapi sebenarnya pejabat fungsional surta dalam konteks pemerintahan daerah, mereka tugasnya apa sih? Atau secara umum lah, tugasnya apa sih sebenarnya? Apa urgensinya ada jabatan fungsional surta? Ya, makasih Mas Akbar. Jabatan fungsional surveyor pemetaan ini sendiri, dia itu adalah fungsional, yang dia dalam hal ini adalah PNS, baik itu pegawai negeri sipil ataupun P3K. Dia itu mempunyai tugas penyelenggaraan informasi geospasial dan pembinaan informasi geospasial. Dalam hal ini penyelenggaraan informasi geospasial itu terperinci Mas dari proses perencanaan, pengumpulan data, pengolahan, bahkan sampai dengan penyebarluasannya. Kemudian dalam pembinaannya ini sendiri dia juga harus melakukan pembinaan kepada pelaksananya ataupun pembinaan kepada prosesnya tadi gitu. Jadi di sini ada kekhususan Mas, ada keterampilan dan keahlian itu spesifik. Dia itu harus dilakukan oleh orang-orang dengan background akademik tertentu. Seperti itu Mas Akbar. Nah itu harus ada berarti ya di dalam penyelenggaraan, masih pemerintah daerah memang harus punya pejabat fungsional surta. Iya. Seperti itu ya, karena memang itu spesifik untuk menyelenggarakan informasi geospasial. Apa yang terjadi kalau misalnya, ya posisi sekarang lah, apa yang terjadi ketika ada pemerintahan daerah, baik itu di provinsi, kabupaten, kota, ia nggak punya surta? Apa yang terjadi kalau misalnya dia nggak punya pejabat fungsional surta? Kalau dari saya mungkin bukan kalau tidak ada ya Mas. Saya mungkin memberikan contoh ketika dia ada, agar lebih real, nyata dampaknya ke teman-teman gitu. Sebagai contoh mungkin DKI Jakarta ketika dia punya surta dan dia melek dengan informasi geospasial, dia bisa meningkatkan penerimaan pajak dari sektor dengan bantuan informasi geospasial. Dia bisa meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan. Dia memetakan persil objek pajak di Jakarta secara spesifik, ukurannya tertentu, besaran pajaknya seperti dipetakan sebaik mungkin itu, sehingga kebocoran daripada pajak itu bisa terhindarkan dari situ gitu. Itu contoh dari satu penyelenggaraan aja gitu. Bagaimana dari tempat lain? Saya beri contoh ketika salah satu teman kita dia ada surta itu terhimpun dalam inovasi pemanfaatan geospasial dalam konteks Bumandala Award di tahun ganjil gitu. Di situ banyak sekali teman-teman surta dia melakukan inovasi di daerah gitu.
sebagai contoh satu lagi itu Tulungagung gitu. Bagaimana daerah Tulungagung itu ketika dia bisa memberikan dampak ketika pengelolaan geospasial yang berdaya guna gitu. Di sektor kesehatan Tulungagung, Dinas Kesehatan, dia bisa menciptakan aplikasi yang sangat baik berbasis geospasial, yaitu Kilohati. Di mana Kilohati itu dia bisa mencegah kematian ibu hamil dan kemudian meningkatkan natalitas. Dalam hal ini bayi itu lahir dengan selamat gitu, Mas. Nah, di situ monetisnya ketika penggunaan informasi geospasial itu dia bisa menghemat 85 juta per tahun, Mas. Karena dia tidak lagi mencetak buku KIA hamil yang bergambar itu udah tidak lagi dicetak, dia bisa menghemat 85 juta per tahun, Mas. Itu contoh-contoh bagaimana ketika daerah itu ada surtanya, Mas. Berarti sebenarnya pejabat fungsional surta itu kalau misalnya daerah pengen maju, tadi ada inovasi juga ya, ada inovasi-inovasi yang kemudian ada feedback terkait dengan anggaran, entah dia penambahan PAD atau malah dalam konteks penghematan. Yang tadi misalnya 80, ya harusnya bisa keluar 85 juta tapi bisa dipotong nih 85 jutanya per tahun karena ada pemanfaatan informasi geospasial dan ada survei pemetaan di situ. Berarti itulah pentingnya pejabat fungsional survei pemetaan ya, bisa mempercepat itu semua sebagai katalisator untuk penghematan atau juga penambahan pemasukan buat daerah. Itu ya sebenarnya ya. Dengan ada informasi geospasial maka bisa mengurangi. Sebenarnya gini, pertanyaan sebenarnya, berarti informasi geospasial ini bukan Mas Aris dan Mas Dera juga kebetulan. Informasi geospasial bisa menguntungkan ya buat daerah. Ya, mungkin nambahin gini, Mas. Jadi simpelnya gini ya, kan kita selalu tahu familiar dengan istilah gigolo. Waduh, garbage on. Saya takut itu. Jadi artinya tadi ya, perencanaan yang baik itu dimulai dengan data yang berkualitas. Poin utamanya itu. Tadi yang Mas Dela jabarkan itu adalah bagaimana proses perencanaan sampai dengan eksekusi di lapangan itu dimulai dari mana? Dari data yang baik juga, data yang berkualitas juga. Nah, buat dapat data yang baik dan data berkualitas, peta yang benar itu juga butuh orang-orang yang memang khusus tadi seperti itu. Simpelnya gitu. Jadi gimana petanya mau benar yang ngerjainnya juga ngaco. Nah, kan sama seperti itu kan. Betul. Intinya adalah kenapa kemudian kita dorong supaya jabatan fungsional survei pemetaan ini ada supaya peta yang dihasilkan tadi tidak ngaco. Kalau petanya benar, tadi pajak sudah pasti. Kenapa? Karena begitu salah 30 cm atau 1 meter aja itu berapa potensi loss yang pajak benar kan? Terus kemudian tadi nih sampai mapping ibu hamil. Nah, kenapa enggak bapaknya di mapping sekalian? Nanti Tulungagung. Nah, artinya begitu data itu digunakan, data itu kita buat secara bagus, secara berkualitas, kemudian penggunaan data itu jadinya banyak sekali, Mas. Nah, inilah yang kemudian kami BIG itu tangkap ini melalui ajang Bumandala Inovasi. Tapi itu tadi dimulainya dengan data yang benar dulu. Buat benerin data gimana ya? Orangnya dulu gitu kan. Jadi ibaratnya kita perbaiki kualitas SDM-nya, kemudian kita masukkan SDM jabatan fungsional itu untuk menghasilkan data yang berkualitas tadi. Poin utamanya itu, Mas. Jadi surat edaran bersama ini justru menarik karena jadi kayak mengompilasi direktif sebenarnya bagaimana sih menyelenggarakan informasi geospasial di daerah. Apa saja sih yang harus dilengkapi gitu ya. Berarti kamu harus punya 3 organisasi itu, pembina data, wali data, dan kemudian produsen data. Lalu di masing-masing unit tersebut harus ada pejabat fungsional survei pemetaan. Ini berarti paket komplit. Ini loh paket supaya kamu bisa menyelenggarakan informasi geospasial dengan baik dan kemudian bisa menambah pemasukan buat daerah gitu kan, menambah PAD juga atau melakukan penghematan. Mungkin nggak bisa nambah tapi melakukan penghematan. Jadi ada ruang fiskal yang bisa dipakai juga untuk buat tempat yang lain. Mungkin seperti itu ya maksudnya ya. Kurang lebih seperti itu. Wow, jadi keren sekali. Tapi ini jadi menarik kalau gitu. Kan surta kan formasinya kan terbatas ya, atau personnya terbatas. Nah, Mas Dela nih, karena ada setahun, kita tadi disampaikan Mas Aris, ada transisi atau masa peralihan selama 1 tahun terkait dengan penerapan SEB ini. Rasa-rasanya agak susah nih mengumpulkan
mengassembling gitu. Para surveyor pemetaan untuk bisa nyebar ke seluruh pemerintah daerah gitu, atau mengadakan jabatan fungsional surta di masing-masing daerah. Ini strateginya seperti apa supaya jangan sampai nanti hambatannya justru ini Kemenpan malah jadinya, karena Menpan sih ini udah ada SCB-nya nih, nggak setuju. Nah sebenarnya apa yang dilakukan oleh BG untuk mempercepat hal tersebut juga supaya ya ini surat edaran bersama dan juga implementasi masalah perekrutan pemenuhan sumber daya manusia khususnya jabatan fungsional surtanya bisa terpenuhi. Itu gimana? Ya, makasih Mas Akbar. Terkait hal tersebut, konkretnya Mas Akbar, kita untuk ada upaya mempercepat proses itu. Yang pertama, ke depan, meskipun masih dalam proses, kita akan membuat sistem yang otomatis di mana ketika ada usulan formasi di daerah itu akan berbasis sistem, sehingga tidak perlu lagi manual, kirim surat secara manual lah, kirim Excel secara manual lah terkait usulan formasi jabatan fungsional surveyor pemetaan itu sendiri. Ini masih proses, tapi ke depan mudah-mudahan dalam semester pertama kita selesai sistem itu di tahun 2026 ini sendiri. Itu yang pertama Mas Akbar. Jadi kita buat sistem. Nah kemudian yang kedua, kalaupun masih manual, kami jamin Mas Akbar, ketika daerah itu menyampaikan usulan ke kami, paling lama 1-2 hari rekomendasi sudah kami berikan Mas Akbar. Ketika tidak ada usulan yang aneh-aneh dalam hal ini gitu. Secara logis mungkin daerah ya kita lihat dia benar tidak ininya kebutuhannya di tadi Bapeda, Wali Data ataupun di produsen datanya itu sendiri. Jadi kami jamin dalam waktu 1-2 hari ketika kami melakukan verifikasi tidak aneh-aneh, formasi itu sudah terbit Mas Akbar. Nah kemudian kita perlu garis bawahi bahwa memang dalam hal ini SDM ini investasinya itu jangka panjang Mas Akbar. Dari kelima pilar IIG kita melihat kelembagaan itu 1-2 hari bisa dibentuk Mas Akbar. Ketika political will-nya ke arah situ. Kemudian ke arah teknologi, ketika kita punya duit bisa aja dibeli. Standar sama, itu bisa 1-2 hari dibikin. Nah, ketika SDM ini Mas Akbar, concern kita harus khusus. Karena ini investasi jangka panjang. 1-2 hari kita bisa rekrut, tapi untuk ke depan, ini harus dilihat hasilnya tuh baru agak lama gitu Mas. Ibaratnya anak kuliah aja, dia butuh proses 4 tahun. Baru kita bisa melihat hasilnya gitu. Itu baru lulus gitu. Tapi ketika dia bisa bekerja atau tidak juga masih proses gitu. Makanya untuk daerah kita juga harus hati-hati. Ketika kita investasi ke SDM, kadang kayak gini Mas Akbar, kita udah investasi bagus, ya 1-2 tahun dipindah, mutasi segala macam kayak gitu. Kita ulangi lagi gitu. Tapi itu bukan bagian dari karir, kita mendukung ke arah situ, tapi untuk SDM ini memang concern khusus Mas Akbar. Berarti ya SEB ini sebagai pintu masuk gitu ya, pintu masuk paket cepat mendapatkan formasi surta. Jadi sebenarnya ini adalah bagian dari percepatan. Tadi Mas Dela bahkan sampaikan 1-2 hari keluar rekomendasi. Yes. Wah ini sangat ini banget ya janjinya. Tapi itu berarti bukti komitmen Badan Informasi Geospasial untuk mendukung SEB ini, bahkan sampai 1-2 hari bisa keluar selama tadi tidak ditemukan keanehan-keanehan ya. Ketika nanti mereka mencalonkan ada wali data, pejabat fungsional surveyor pemetaan di produsen data, wali data, dan juga pembina data, maka pasti langsung diiyakan gitu. Tapi harus dilihat juga, atau ada verifikasi dan sebagainya? Ya, kita sebagai instansi pembina pastinya ada verifikasi Mas Akbar. Setelah verifikasi, usulan itu kita kembalikan, sehingga kita buatkan surat rekomendasi. Ketika surat rekomendasi sudah ada, daerah silakan mengajukan ke Kemenpan, disertai surat rekomendasi dari kami. Dari Menpan kita lihat prosesnya, mudah-mudahan juga cepat. Setelah itu dari Menpan akan dikembalikan ke daerah, mendapatkan penetapan dari Kemenpan, sehingga daerah bisa melakukan pengadaan surveyor pemetaan bisa melalui 2 cara Mas Akbar. Satu,
ketika dia pengadaan baru melalui CPNS atau P3K, atau melalui jalur perpindahan, Mas Akbar. Oke. Berarti bisa pindah ya, artinya nggak harus merekrut baru, yang sudah ada kita switch ke ke super pemetaan ya? Ya, bisa sekali. Itu menarik gitu. Menarik gitu, artinya tidak perlu harus kita bukaan lowongan baru gitu ya, resource yang sudah ada, langsung ambil aja, taruh jadi surat pemetaan. Itu tetap harus minta rekomendasi juga ya dari Badan Informasi Geospasial? Ya, tadi prosesnya nantinya itu melalui proses uji kompetensi, Mas Akbar. Ketika perpindahan ini, kita lihat apakah dia background pendidikan sesuai, kemudian tugas kesehariannya memang sehari-hari ke situ. Ketika dia memang sehari-hari mengerjakan kegiatan itu, tentunya tidak ada kesulitan ketika proses uji kompetensi. Seharusnya. Jangan pakai kata seharusnya. Harus belajar dulu soalnya kan uji kompetensi. Belajar dulu gitu kan maksudnya kan. Jadi kalau misalnya belajar seharusnya sih bisa. Gampang kan katanya uji kompetensi? Ya gampang. Nah itulah teman-teman semua. Jadi SEB ini sebenarnya bukan mau menyulitkan ya, memberikan tugas baru, tapi justru mau merapikan tadi ya, mau menstandarkan supaya pemerintah daerah tahu mesti ngapain dalam menyelenggarakan informasi geospasial, membentuk kelembagaannya, dan juga kemudian menyiapkan sumber daya manusianya. Lalu nanti impact-nya adalah kebijakannya akan keluar, teknologinya akan mengikuti, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu ya Mas Arya. Jadi menyamaratakan gitu, ngasih direktif atau ngasih ini loh caranya menyelenggarakan informasi geospasial. Jadi pun nanti Badan Informasi Geospasial ketika melakukan pembinaan, jadi cukup manggil pembina data gitu misalnya. Kita mau ketemuan sama pembina data, kita tahu undang siapa, gitu kan? Betul. Kita mengundang wali data, kita tahu undang siapa. Kalau sekarang bingung siapa yang mau diundang ya. Kalau mau diajak ngobrol jadi susah ya. Nah, tapi ini karena waktunya sudah sangat terbatas sebenarnya. Karena ini memang durasi gitu ya. Mohon maaf karena listriknya habis ini mati. Buktinya cuma setengah jam efisiensi. Tapi enggak, itu bercanda ya teman-teman. Tapi ini adalah podcast ini bagi teman-teman yang pengen tahu lebih dalam lagi tentang surat edaran bersama, nanti akan ada sosialisasinya katanya. Nah, betul. Bisa dijelaskan nggak Mas Aris sosialisasinya seperti apa? Jadi kami BIG kemudian Bappenas dan teman-teman Kemendagri memang saat ini sedang mengagendakan untuk sosialisasi, Mas. Jadi mungkin kemarin banyak yang tanya ya di sosmed, kemudian kita juga rilis podcast ini juga buat menjawab. Nah, kalau masih ada yang belum puas, insya Allah nanti kami akan puaskan di sosialisasi. Tapi kalau nggak sabar Mas, sebenarnya kami juga punya hotline. Jadi punya nomor WA dan email yang bisa dihubungi di bawah ini ya. Oke, di bawah ini atau disebutin nggak? Atau di pojok atas? Disebutin nggak? Oke, nanti ada di sini ya. Nah, kita susah. Di sini ya. Nah, sini. Nah, sini. Biar bingung editornya. Ya, pusing editornya. Silakan, jadi nanti bisa via chat aja ke nomor yang sudah kami sediakan, dan juga email, baik itu untuk permohonan konsultasi. Tadi kita mau bicara fungsional, mau bicara ini cara migrasinya gimana, nah itu silakan. Jadi kalau teman-teman daerah yang sudah tidak sabar itu bisa lewat situ sih. Oke, kalau saya mungkin ngasih sedikit spill emailnya ke info@geospasial. Info@geospasial dan sekretariat.jgn@big. Oke. Jadi silakan ke info@geospasial.go.id sama sekretariat.jign@big.id. Kok geospasial @big.go.id. Jadi info@big. Benar nggak sih info@big.go.id? Ya, info@big.go.id dan sekretariat.jgn@big.go.id. Jadi silahkan taruh pertanyaannya di situ, langsung dijawab kalau misalnya ada pertanyaan. Dan bagi teman-teman yang pengen tahu detail tentang surat edaran bersamanya, silahkan buka di jdih.big.go.id karena semua informasi terkait dengan dokumen-dokumen hukum, termasuk juga surat edaran bersama, itu bisa dilihat di jdih.big.go.id. Itu dulu Mas Aris, Mas Dela. Ini suatu podcast yang sebenarnya saya pengen nanya lebih panjang lagi, tapi di belakang sudah bilang no sudah habis. Sudah habis roll filmnya. Ini kebetulan kita pakai filmnya yang manual gitu ya. Jadi yang manual, jadi sudah habis, harus diganti lagi. Tapi suatu podcast awal tahun yang menyenangkan, Big Talk yang menyenangkan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua, teman-teman semua. Dan percayalah, nanti akan ada Big Talk yang baru lagi. Ada episode yang baru lagi, kita ketemu lagi di Big Talk selanjutnya. Jadi saya pamit, Akbar Hismawanda pamit undur diri dulu. Ada Mas
Nah, siapa? Jelasin lagi Mas Aris. Ada Mas Aris dan Mas Dela juga akan pamit undur diri. Nanti kita ketemu lagi di acara sosialisasi. Ya. Kalau jadi ya. Ya. Jadi ada sosialisasi yang akan diselenggarakan pada spill dulu Mas. Pada bulan apa? Bulan Februari. Pada bulan Februari Ya. akan ada acara sosialisasi tentang surat edaran bersama. Pastikan selalu ikuti media sosial, medsos ya. Ya. Media sosial BI Instagram info geospasial. Nah, info geospasial. Jadi semua informasi tentang sosialisasi akan ada muncul juga di situ @info geospasial. Silakan teman-teman ikut. Nanti juga akan ada undangan resminya ya. Ya. Ada undangan ofisial dari siapa yang undang nih, antara Menteri BPN, Mendagri dan Kepala BG. Kita buat sosialisasi bersama gitu. Tentang acara SEB ini. Baik, demikian, terima kasih teman-teman. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.